oleh oleh uh, Mbak Talita. Kita lihat yang bagian atas ini ada menu bar. Menu barnya ada file, edit, view, data, transform, analyze, ya, grafik, ya, extension sampai dengan help. Dan kemudian gambar-gambar icon ini juga terkait dengan menu, ya. Nah, ini kalau dilihat paling bawah itu ada sama seperti Excel, dia punya beberapa sheet ya, atau tampilan ya, worksheet. Kita bilang worksheet. Nah, ini ada, kalau di sini ada 3 ya, sini ada 3, tetapi kalau SPSS di bawah itu biasanya hanya 2 tampilannya. Nah, di sini ada overview. Overview ini adalah untuk kita melihat secara umum file data kita. Kemudian di sini ada jendela atau worksheet untuk data view dan variable view. Nah, ini tampilan tadi ya, ini tampilan data view ya. Atas kolom atasnya isinya var, kemudian barisnya ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, kolom variabel ini adalah nanti diperuntukkan nama variabel. Sedangkan barisnya 1 sampai sekian itu adalah untuk data yang akan kita masukkan atau respons ya. Respon dari data ya, data respon ya. Oke. Nanti ini baru bisa kita isi setelah kita membuat template atau kita membuat format ya, format untuk analisa data atau manajemennya. Nah, di mana kita buat? Kita buatnya di variable view. Silakan diklik variable view-nya. Di variable view, ini adalah tempat kita mau membuat format atau template dari manajemen data kita. Nah, di sini kolomnya ada nama, tipe, white, desimal, label, sampai dengan rule ya. Nah, ini nanti harus kita isi dulu sebelum kita mengisi data ya. Oke, sebagai permulaan pendahuluan saya sampaikan untuk SPSS yang kita gunakan untuk nama variabel itu hanya bisa sampai dengan 8 karakter. Jadi titik juga termasuk karakter ya. Dash, slash, kemudian strip, underline, segala macam itu disebut karakter juga. Jadi atau spasi sekalipun itu adalah karakter. Jadi hanya bisa 8 karakter. Ya. Kemudian setiap variabel tidak boleh sama. Jadi tidak boleh replikasi ya. Jadi sama ya. Untuk membedakannya, Anda cukup memberikan angka di belakang. Misalnya usia 1 ya. Kemudian usia 2, usia 3. Jadi otomatis itu membedakan. Kemudian nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Jadi tidak boleh ada spasi ya. Jadi itu adalah prasyarat SPSS yang harus Anda pahami sebelum kita membuat template atau manajemen data. Ya, baik. Sekarang kita coba membuat beberapa variabel atau beberapa format untuk masuknya data atau template ya. Oke, di dalam buku modul di situ ada, kalau tidak salah ada 3 variabel. Di latihan, tolong Anda lihat latihan ya. Saya lupa halaman berapa, tapi bagian pertama itu ada latihan dan itu ada tabel ya. Kalau tidak salah tabel ibu hamil ya, data ibu hamil. Nah, yang pertama itu adalah usia ibu kalau tidak salah. Ini yang pegang siapa ini? Template-nya apa? Yumna ya? Talita.
Oke, Talita tolong Talita tuliskan usia di kolom usia. Di kolom nama. Oke, usia. Kemudian ya oke. Nah, tipe silakan diklik tipe di numeriknya diklik ya. Ada titik-titik kan, diklik ya. Nah, tipe ini adalah tipe data ya, tipe data yang mau kita masukkan apa? Ya, kalau usia itu adalah hasil penghitungan ya, kan Anda ngitung ya, sehingga datanya sifatnya numerik ya. Tapi ada juga data yang nanti misalnya berupa kata-kata ya. Kalau kata-kata Anda bisa gunakan tipe koma, bisa menggunakan menggunakan string ya, itu untuk kata-kata. Untuk sementara untuk Anda ya S1 kita cukup menggunakan tipe data numerik saja karena data yang mau kita masukkan adalah data dalam bentuk angka, bisa hasil pengukuran, bisa hasil penghitungan. Pengukuran berarti datanya kita dapatkan dengan menggunakan alat ukur ya. Contohnya alat ukur misalnya berat badan. Kita butuh timbangan. Kemudian uh, data tinggi badan berarti kita butuh butuh penggaris tinggi badan ya seperti itu atau meteran. Oke, kemudian pindah ke white ya. Kita pindah kursornya ke white ini diokekan saja. Oke. Untuk white ini otomatis dia akan nampilkan 8 ya. Karena apa? Karena itu komputernya lebih pahamnya dia kan 8 karakter, otomatis white-nya akan keluar 8 karakter. Boleh nggak lebih besar? Bisa, tetapi tidak bisa sebesar-besarnya ya. Kemudian desimal ya. Desimal, nah untuk data-data hasil pengukuran kita menggunakan alat ukur biasanya kita sampai 0 komanya sudah dihitung ya, kita masukkan misalnya tinggi badan. Tinggi badannya berapa? 161,5. Nah itu kan pakai desimal ya, berarti nanti bisa dimasukkan data desimalnya ya, atau berat badannya hasil timbangannya 54,2 ya. Itu dimasukkan 54 dengan nilai desimal 54. Kemudian berikutnya label ya. Oke, label. Nah, label ini biasanya untuk kamus kita ya, pedoman atau kamus kita. Karena nama variabel hanya 8 karakter, kadangkala kita suka singkat atau kita cari kata yang sama tetapi yang lebih pendek. Ya, contohnya misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada spasi, kemudian karakternya lebih dari 8. Otomatis kita nyari padanannya. Padanannya apa? Misalnya seks ya, maksudnya jenis kelamin seks. Nah, untuk menuliskan jenis kelamin itu kita tuliskan di label. Ya. Bahkan kadang-kadang kita juga memasukkan misalnya pertanyaan dalam kuesioner di dalam label ya. Pertanyaan kuesionernya mungkin panjang, misalnya berapakah jumlah anak ibu ya, padahal nama variabelnya kita tulis cuma anak gitu ya, misalnya misal. Nah, pada label ini kita tulis seperti kita menulis biasa. Jadi boleh pakai spasi, boleh sepanjang-panjangnya ya. Jadi boleh sama nggak pertanyaan, jarang pertanyaan yang sama ya. Walaupun usia berapa usia ibu ya, berapa usia anak ibu kan beda ya. Jadi di label itu kita anggap sebagai buku kamus atau dictionary kita terhadap nama variabel ya.
Kemudian berikutnya values ya, ada values. Silakan Talita pindahkan values. Ya, di situ ada titik-titik ya. Nah, values ini sebenarnya diperuntukkan untuk data yang mempunyai kategori. Data-data yang mempunyai kategori. Ya, silakan ditambah ya, ditambah ya. Nah, value biasanya misalnya contohnya begini. Kan tadi jenis kelamin ya, seks misalnya. Nah, di value-nya kan jenis kelamin ada dua kelompok ya, laki-laki dan perempuan. Nah, otomatis ada dua kelompok data yang kita masukkan. Nah, untuk satu sama dengan laki-laki, dua sama dengan perempuan. Nah, value-nya satu. Ya. Contoh misalnya satu, ya labelnya apa? Laki-laki. Ya. Jadi kelompok satu adalah laki-laki. Ya. Kemudian dua, ya, kemudian dua misalnya perempuan. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Ini kalau sudah bisa di oke kan. Tapi ini kebetulan datanya nggak perlu pakai values ya karena usia. Jadi dihapus saja ya. Eh, ya dibuang aja di blok dulu, kemudian dibuang. Ya di blok dulu nanti dibuang ya. Ya. Oke. Kemudian missing ini adalah kalau kita mau memasukkan datanya dalam bentuk data yang longitudinal. Longitudinal itu apa? Misalnya pengamatannya dalam jangka waktu lama. Contohnya, biasanya data-data penelitian yang sifatnya lanjut, ya. Nah, itu biasanya kita mengamatinya longitudinal. Contoh misalnya kita mau mengamati time survival ya, ketahanan hidup ya dari penderita suatu penyakit tertentu. Nah, contohnya penyakit COVID. Nah, time survival-nya kita amati dari mulai dia terdiagnosa COVID, sampai dia meninggal atau dia sembuh. Kan hanya dua kan, meninggal atau sembuh kan. Itu diamati ya, bisa bisa 1 tahun, bisa 6 bulan. Nah, pada saat pengamatan jangka waktu lama, kadang-kadang subjek penelitian atau responden atau yang kita teliti pasiennya itu komitmennya kurang. Misalnya pasiennya pindah rumah sehingga kita nggak dapat informasinya ya. Biasanya kita amati misalnya sebulan sekali. Nah ini dia tidak hadir, pas dicek, oh dia ternyata pindah rumah dan nggak tahu pindahnya kemana. Ya. Nah data subjek tadi kita bisa anggap sebagai data missing. Ya, jadi hilang dari pengamatan. Ya, kita menggunakan data missing. Tapi kalau kita tidak gunakan data missing, kita cukup memilih non ya. Jadi tanpa sistem missing di dalam data kita ya. Kemudian kolom ya. Kolom otomatis juga 8 sama dengan white ya. Kemudian alignment-nya itu adalah posisi ya. Posisi dari datanya. Mau posisinya di tengah, mau di kanan, mau di kiri ya, tergantung. Tapi otomatis dia akan ke kanan ya. Kemudian measure ini biasanya berkaitan dengan skala pengukuran ya. Jadi kalau data tuh ada skala pengukuran, ada ordinal, ada nominal ya. Tapi kalau untuk Anda sekarang, karena belum hafal, Anda pakai scale aja. Ya. Cukup pakai scale, berarti pokoknya sesuai dengan skala. Nah, role-nya adalah nanti datanya di input ya, adalah data masukan. Ya, ini banyak ya pilihannya, ada data target, ada data bot. Anda juga bisa nulis noni juga nggak jadi masalah ya. Kalau ini karena penggunaan datanya dari mana?
dapatnya, gitu ya. Oke, ini untuk membuat template ya. Saya lupa, harusnya saya jelaskan dulu ke menu bar ya. Kita ke menu bar dulu. File, coba buka file ya, Talita, buka file ya, klik file. Oke. File biasa kita gunakan untuk biasanya berkaitan dengan file. Apa yang mau kita lakukan terhadap file kita ya. Untuk sementara kan karena kita baru mulai, judul file kita masih non-title ya. Mau membuka, mau menutup, mau save, atau mau mencari ya, mencari atau memanage file, ini semuanya ada di menu yang file. Oke, berikutnya ke menu edit. Menu edit adalah menu untuk mengedit file ya. Edit isi file. Ya. Banyak dari perintahnya atau instruksinya belum aktif karena apa? Karena data kita belum ada, ya. Belum ada datanya. Jadi belum ada isinya, ya otomatis perintah editnya belum jalan. Kemudian view ini adalah melihat status ya, status dari gambaran mau dilihat ya. Kemudian data, silahkan kita jarang pakai sih, view jarang kita pakai. Nah, untuk data ini adalah kalau kita mau modifikasi datanya. Jadi ada data tertentu yang kita modifikasi, mau ditambah datanya, kasusnya, mau di merge juga variabelnya, mau dibuat ya dalam bentuk duplikasi, segala macam ini semuanya ada di data. Ya. Kemudian transform. Transform ini adalah penggunaan perintah-perintah di luar statistik. Jadi kita mau melakukan perintah yang sifatnya matematis ya. Kita bisa menggunakan transform ya. Kemudian analyze ini adalah semua uji statistik ya, semua analisis statistik ada di analyze ya. Untuk S1 yang kita pelajari hanya eh, hanya eh, hanya deskriptif statistik ya, ya kemudian sama mungkin nanti terkait dengan mungkin regresi sedikit ya, regresi sedikit ya, ya regresi nanti untuk regresi juga sedikit ya, nggak banyak tetap ya. Yang lainnya kapan dipelajari? Nanti lainnya dipelajari korelasi ya, sama korelasi ya. Korelasi ya itu nanti kita pelajari sedikit. Yang lainnya nanti dipelajari di S-Mampu ya. Maksudnya setelah kamu S2 ya. Oke, kita gunakan Graph. Graph ini untuk membuat penyajian data. Dari hasil analisis kita mau bikin penyajian data, kita bisa gunakan Graph. Ya. Kemudian utilities ini biasanya untuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalam aplikasi. Kemudian extension ini bisa perintah-perintah extension atau pindah perintah ya. Nah, ini biasanya kalau untuk statistik lanjut kita pakai extension ya. Kemudian untuk Windows kalau pindah jendela, help kalau kita membutuhkan misal ada kesalahan atau error. Ya. Oke, baik. Silakan tadi sudah diikuti ya usia. Sekarang kita buka data view. Oke. Nah, di sini keluarkan variabelnya usia. Nah, silakan Talita masukkan data usia ibu hamil, 5 biji aja. 5 saja. Ya. Ada itu tabelnya. Halaman berapa? Kalau nggak salah malah nggak ada halamannya itu di printnya ya. Gak ada Di halamannya ya, Bu? halaman. Ya. Silakan isi Talita.
di dalam ya 19, oke, 34, 5 aja, 5. Ya. Oke. Oke, ini kalau Talita lihat ini ada nol di belakangnya ya. 19,00. Kita perbaiki dulu variable view-nya. Klik variable view-nya. Nah, nah, ini ada desimal. Harusnya tidak perlu pakai desimal karena datanya hasil penghitungan, bukan pengukuran. Ya, dinolkan saja, nol aja, diturunkan ya, jadi nol. Oke, kita pindah lagi. Ya, oke, sudah ya. Silahkan sekarang kerjakan variabel terkait dengan pendidikan, ya. Pendidikan sama pekerjaan. Pendidikan itu 8 ya. Nah, di labelnya tolong ditulis pendidikan ibu. Pendidikan ibu hamil. Ya. Tadi mungkin yang atas usia ibu hamil ya. Ya. Ini sama desimalnya 0 ya. Oke, kita gunakan measure-nya scale saja. Nah, untuk pendidikan di dalam tabel kan ada SD, ada SMP, ada SMA. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah apa? Or, ordinal, ya. Jadi kita klik scale-nya nggak apa-apa scale-nya. Value, kita klik value, value-nya, ya. Berarti kan ada kelompok, ya. Kelompok 1 SD, ya kan? Ya enggak? Kemudian kelompok 2 SMP. Jadi bertingkat kan. Kelompok 3 SMA. Nah, kelompok 4 perguruan tinggi. Mungkinnya PT lah ya. Perguruan tinggi. PT, perguruan tinggi. Oke, di oke. Oke. Nah, ini kan sudah terisi untuk variabel yang datanya kategori. Silakan ke data view. Data view isi sesuai dengan tabel, tetapi yang dimasukkan adalah angkanya saja. Kan tadi hafal, SD sama dengan 1, SMP sama dengan 2. Masukinnya angka saja. Ya. Oke. Ya, sudah bisa ya? Sudah bisa ya. Jadi dilihat nanti variabel-variabel yang ada yang merupakan data skala ordinal. Ya, biasanya kalau ordinal biasanya dari punya urutan dia dari yang terkecil ke yang rendah atau dari yang tinggi ke yang rendah ya, misal kayak pangkat. Kemudian apalagi misalnya kayak apa pekerjaan. Pekerjaan itu nominal ya. Ya, pekerjaan. Sekarang satu lagi deh, pekerjaan. Status pekerjaan atau pekerjaan. Nah, pekerjaan masih bisa ya 8. Oke. Oke, nah tulis saja pekerjaan hamil. Jangan lupa desimalnya dihilangkan. Oke. Nah, untuk value karena itu data nominal, kita masukkan ya. Satu di dalam tabel apa? Nomor 1. Yang data pertama IRT, IRT Ibu. ya. Iya, Ibu, IRT. Ya, boleh 1 IRT. Labelnya rumah IRT. Yang kedua apa di sana? Ada pegawai, Ibu. Ya, tulis saja pegawai.
Pegawai. Kemudian yang ketiga apa? Talita. IRT, Ibu. Hah? IRT lagi. Dagang. IRT kan sudah ada. Oh, Dagang, tiga Ibu. dagang ya. Empat apa? Poluan, Ibu. Ya, poluan. Coba masukin. Lima apa? Lim- Udah nggak ada lagi, Bu. Gak ada ya? Oke. Iya. Di oke kan? Oke. Oke. Sama seperti tadi, kita ke data view, kita masukkan sesuai dengan yang di tabel. Ya, IRT, masukin angkanya saja. Oke. Jadi jenisnya, kalau untuk pekerjaan masih ada lagi di bawahnya, dia masuk ke kelompok berikutnya. Ya, yang tidak ada di dalam apa? Di dalam values ya. Oke. Oke, ini cara kita membuat template dan memasukkan data. Ya, sekarang kita save dulu ya. Klik file, save, save as ya, save as. CS. Modelnya sih. Oh, nyangkut ya. Sayangannya. Ya, ya. Ini nyangkut kayaknya, nyangkut ini. Oke, silakan tulis latihan aja. Namanya latihan. Nah, save as a time itu SAP ya. Sudah betul SAP, SAP ya. Kemudian tolong dilihat adalah Anda letakkan di mana di drive-nya ya. Drive-nya ya. Ini ditaruhnya di dokumen sehingga nanti nyarinya nggak susah ya. Silakan save. Ya, silakan di save. Nah, ini nanti otomatis title-nya berubah. Oh, belum berubah ya? Belum berubah ya, Bu? Oh iya. Udah berubah belum? Belum berubah. Belum. Tutup. Harusnya berubah ya. Berubah jadi latihan, file latihan. Coba diulang lagi kayaknya data Lita. Baik, Udah Ibu. berubah belum? Belum. Belum ya. Tapi udah ada di sini. Latihan, latihan. Oh, udah. Oke. Oke, cancel. Cancel. Ya, sekarang kita buka buka itu tadi ya, buka yang data kita latihan aja. Nah, nah ini kan sudah data latihan ya. Kok ada keluar ini Bu? Ya, ini namanya adalah jendela output. Jadi setiap kita ngasih perintah ke SPSS, dia akan mengeluarkan jendela output namanya. Ya, jadi jendela ini bisa kita abaikan dulu. Kita buka yang latihan. Jadi klik aja di luarnya. Ya, nggak usah dihapus ya. Ya, oke. Nah sekarang kita masukkan data HB. Tadi kan ada HB tuh ya di variabelnya di tabelnya ada data HB. Kita masukkan HB1 dan HB2. HB1 nggak boleh huruf besar ya. HB1 huruf kecil saja. Oke. Nah, ini desimalnya nggak apa-apa 2 ya. Terus tapi di labelnya kita tulis pemeriksaan HB pertama. Oke, yang HB2 pemeriksaan HB kedua. Nah, silakan masukkan datanya dulu ya.
Ini mungkin nanti usianya di itu ya dinolkan. Pakai titik, Oh ya, Bu. pakai titik, pakai titik ya. Oke. Oke, HB2-nya silakan. D. Sekarang kita akan memodifikasi data tanpa menggunakan perintah statistik ya. Jadi kita gunakan perintah matematis, rasional matematis ya. Yang pertama kita mau menganalisa data usia ya. Di dalam kesehatan, data usia itu bisa kita manfaatkan sebagai data penunjang ya. Misalnya suatu penyakit tertentu ada juga yang bisa misalnya penyakitnya timbulnya berdasarkan usia. Contohnya ya, misalnya DBD. DBD itu kan lebih banyak pada anak-anak ya ketimbang dewasa. Kemudian misalnya penyakit DM, degeneratif, banyaknya terjadi pada lansia. Jadi usia ini bisa jadi faktor predisposisi ya. Nah, pada ibu hamil, usia ini bisa dilihat berapa sih resiko seorang ibu hamil, ya, resiko terhadap penyulit ya, penyulit selama kehamilan itu bisa dilihat dari usia, ya. Kalau Anda belajar di maternitas, ya, usia yang terbaik untuk seorang ibu memiliki anak, ya, anak yang apa? Anak yang apa yang bukan tangguh apa eh, yang bukan jenis apa namanya pokoknya anak yang melahirkan anak yang bagus ya kualitasnya itu adalah usia 20 sampai 35 tahun ya. Kalau sebelum 20 tahun ya seorang perempuan itu kalau hamil punya anak mungkin alat reproduksinya sudah matur tetapi secara psikologisnya belum ya belum siap menjadi ibu. Biasanya setelah melahirkan terjadi yang namanya sindrom blues ya. Jadi secara psikologi dia belum bisa nerima perannya sebagai ibu. Akibatnya nanti bayinya biasanya tidak mau diurus oleh ibunya ya. Sehingga dikatakan usia 20 tuh ya udah bisa lah mengerti perannya ya. Kemudian penyakit bawaan pada bayi itu biasanya terjadi kalau ibunya tua ya. Jadi kan kita memproduksi folikel folikel apa folikel sel telur itu kan mulai menarche ya. Nah, usia 30 di atas 35 tahun itu eh, folikelnya sudah dianggap tua. Jadi kemungkinan terjadi penyakit bawaan tinggi ya. Nah, untuk usia pada ibu hamil kita bisa bagi menjadi dua kelompok yaitu resiko rendah ya. Maksudnya yang resiko rendah dan resiko tinggi ya. Jadi batasannya tadi yang di bawah 19 sama di atas 35 itu yang beresiko tinggi. Yang rendah itu 20 sampai 35. Sekarang kita gunakan transform. Silakan transform tadi. Klik transform. Transform record into different variable. Record different variable, oke. Okay. Oke. Okay.
Kita pindahkan usia ke kotak ya. Oke, usia mau dirubah jadi variabel apa? Kan tadi nggak boleh sama namanya. Ya berarti pakai variabel umur. Umur, change, klik change-nya, diklik change, oke. Old and new value, kita klik ya. Old value, new value ya. Oke, tadi kan kita mau bikin dua kelompok ya. Oke, kita pilih lowest rule. Jadi lowest rule, oke klik 20 berarti 20 di bawah 20 ya menjadi kelompok satu ya value di new value-nya satu ya add ya di add oke kemudian highest rule kita true highest ya true highest bawahnya berapa 36 ya 36 value-nya apa kelompok satu juga yang beresiti tinggi ya satu pindahkan oke terus tinggal satu kelompok lagi kita ambil range oke di situ dapat 20 ya 20. Oh iya, ini harusnya 20, yang ini 19 ya, maaf nanti ya. 19 sampai 20 sampai 35. Sampai 35. Jadi kelompok 2. 2. Ya, R. Ini perbaiki aja nih yang lowest row-nya ya, jadi 19. Oke, and continue. Oke. Lowest row Yang 20 atasnya ini dihilangkan dulu. dihapus aja, Bu. Ya, dibuang aja. Ya. Oke, silakan di continue. Oke. Oke. Oke, kita pindah ke sini. Berubah ya. Oke, benar kan? Oke. Sekarang kita minta menggunakan perintah satu lagi matematis untuk melihat rata-rata HB ya. Transform, transform pakai compute, computer, compute. Oke. Kita tulis di sini rat HB. Kan rata-rata HB kita tulis rat HB aja. Rat HB. Rat HB. Oke. Oke, kita ambil kurung buka, kurung tutup. Nggak usah. Ambil kurung buka, kurung tutup. Yang ini, kurung. Kurung buka, kurung tutup. Ya, oke. HB1 di blok-blok. Di blok ini. Dari usia, bawahnya bawah. Usia kan pemeriksaan HB pertama. Ya, pemeriksaan HB pertama pakai panah. Pakai panah, panah, panah. Ya, panah. Klik. Ya, tambah tambah HB pemeriksaan kedua, HB2 ya. Terus pindahkan kursor ke belakang kurung tutup. Kursornya pindah. Pindahkan bagi slash 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 ya. Dua. Dua. Oke. Kalau dalam matematis kan jumlah X ya per N ya. Itu rata-rata jumlah X per N ya. Oke. Oke. Sekarang oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah keluar. Oke, itu cara kita menggunakan aplikasi SPSS. Tolong nanti Anda kerjakan latihan yang ada di dalam tabel. Ya, nanti tolong teman tiap mahasiswa membuat folder yang isinya adalah latihan ya. Anda diminta buat apa tuh pertanyaannya? Instruksinya ada 4 ya di bawah. Ikuti ya. Masukkan semua datanya sampai berapa 20 apa kalau nggak salah ya. Nanti eh, nanti foldernya dikirimkan ke si pen. Nanti si pen mengumpulkan nanti share Google Drive ke saya ya untuk latihan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sementara?
Ada yang ingin ditanya? Ibu izin bertanya. Ya, Berarti ini semua dikerjain per mahasiswa ya, Bu, iya, 2020. betul. Betul, supaya saya tahu Anda bisa apa enggak, gitu ya. Cuma dikerjakan untuk hari ini, nanti mungkin sore dikumpulkan ke Sipen. Sipen nanti mengumpulkan dan share Google Drive saja ke saya, biar saya cek, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Besok kita, saya masuk siang lagi penyajian data ya, analisa dan pengajian data. Oke, ada yang mau Baik, Ibu. ditanya? Oke, oke, silakan di save tuh hasil pengerjaannya ya, tinggal di save saja ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti tolong kerjakan dulu latihannya ya. Saya harap sore ini bisa selesai. Terima kasih atas Ibu, perhatiannya. mohon maaf, Wassalamualaikum izin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan di warahmatullahi stop share, wabarakatuh. Talita. Iya Ibu, izin bertanya. Tadi kan ada WIT ya Bu. Yang WIT-nya itu otomatis isi atau kita yang ngatur Ibu? White. Iya White white. itu otomatis akan keluar, nggak perlu dirubah-rubah oleh Anda, otomatis keluar. Baik, baik Ibu. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Pada Sepertinya bingung ya? sudah cukup. Mungkin Pada nanti bingung ya? muncul pertanyaan setelah membuat latihan sepertinya Ya, Ibu. boleh nanti lewat chat saja ke Baik, Yumna ya. baik Oke, Ibu. terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Eh silahkan di ini ya, di biasa di screenshot ya apa ya, saya nggak ngerti.